Nah, ini masalah kontekstual. Oke, ini jadinya gimana? Oke, saya udah dicoba belum semalam? Belum. Misalnya P-nya ini 4 plus X. Luasnya adalah 12. Luas itu apa rumusnya? Panjang kali lebar. Ya kan, Agnes ya? Iya, Iya. Pak. Oke, berarti 12 lebarnya itu X misalnya ya. Berarti 4 plus X dikali X sama dengan 12. Nih, 4 kali X kuadrat plus 4X sama dengan 12. X kuadrat plus 4X dikurang 12 sama dengan 0. Kemudian apa nih jadinya? Dikali sama 12 tambah hasilnya 4. X plus 6 X min 2. Oke? Oke. Oke, kita juga dinyalakan kameranya ya. X sama dengan 2. Maka panjangnya berapa kan? 4 tambah X. Ambil yang X-nya positif. Oke, sama dengan 4 tambah 2. Oke, sama dengan 6. Arti ya. Mau cari PQ-nya dulu ini. P memiliki akar fx sama x. Dan bersamaan dengan kuadrat x sama dengan ini. Oke, f kuadrat x itu artinya apa? Nih, di sini deh. Jadi kalau misalnya f kuadrat x sama dengan 4fx tambah 5. Kalau ada nggak ngerti langsung tanya ya. Berarti f kuadrat x artinya apa? Fx dikuadratkan. Fx dikuadratkan artinya x plus 2 kamu kuadratkan. X kuadrat plus 4x plus 4. X kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 4fx. 4 kali x plus 2 ditambah 5. X kuadrat plus 4x ditambah 4 sama dengan 4x ditambah 8 plus 5. Ya, x kuadrat berarti ini hilang kan ya. 4x sama 4x. Berarti ini plus 4 sama dengan 13. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Ya nggak tuh? Nah, terus habis itu apa, Pak? Ditanya apa? Ini bisa kamu faktorin. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Q-nya itu apa? Oh, min 15 berarti. Hmm, ini boleh gini aja. X plus 3, X min 3 sama dengan 0. Maka X satunya sama dengan minus 3 atau X 2-nya sama dengan 3. P-nya itu apa? Min 2 X1, X2 tambah 2. Berarti min 2 dikali min 3 dikali 3. Ditambah 2. Berapa P-nya? Min 2 kali min 3 kali 3. 18 ditambah 2 dengan 20. P-nya 20, Q-nya minus, minus 15. Maka P-nya lebih dari Q. Paham kan Akila? Iya, Pak. Akila paham? Oke, lanjut ya. Maka nilai PQ. Ini kita bahas semua ya. Nah, di depan di record ya. Nah, ini apa PQ? G kuadrat X apa? Berarti GX dikuadratkan. Ini min 4GX sama dengan 5. Nilai PQ berarti kalau G kuadrat X itu berapa tuh? Gx dikuadratkan artinya 2x plus 1 kuadrat. Artinya dia 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Ingat konsep ini ya. A plus minus B kuadrat. Berarti A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat. Min 4 kali GX-nya itu 2x plus 1 sama dengan 5.
4x kuadrat plus 4x plus 1 min 8x min 4 dikurang 5 gitu kan. Sama dengan 0. 4x kuadrat min 4x diku 1 kurang 4 min 8 ya. Sama dengan 0 sama-sama dibagi 4. Jadinya x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, biar cepat bisa juga kamu pakai, ini kan karena akar-akarnya peki kan. Langsung aja ini kan A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 2. Jadi X1 kali X2 itu sama seperti P kali Q. P kali Q berarti C per A. Min 2 per 1 sama dengan min 2. Paham kan? Oke, Akila. Iya, Pak. Akila paham kan? Iya, Pak. Mantap. Nilai dari konsep dasar persamaan kuadrat. Nah, berarti apa nih? X sama dengan min 5 tinggal dimasukin aja, Pak. Berarti F min 5 sama dengan min 5 kuadrat ditambah 7 kali min 5 ditambah 3. 25 kurang 35 ditambah 3 min 10 tambah 3 sama dengan min 7. Oke? Aman? Iya, Pak. Mantap. Dua-dua apa? Pokoknya kalau diketahui X sama dengan M. Pokoknya kalau diketahui X sama dengan berapa, kemudian faktor ini sama dengan berapa, kamu tinggal apa? Substitusikan aja ke soalnya. Berarti ini kan FM. FM sama dengan berapa? M kuadrat min 10M ditambah 30 sama dengan 6. M kuadrat min 3 min 10M tambah 30. M min 10M. Berarti M kuadrat min 10M tambah 30 dikurang 6 sama dengan 0. M kuadrat min 10M ditambah 24. Ya, betul. Jika M lebih dari 5. Oke, ini kalau difaktorin berapa? Sudah cepet ya. M min 6, M min 4. Dengan 0, M sama dengan 6, atau M sama dengan 4. Karena M lebih dari 5, maka M-nya berapa? M-nya sama dengan 6. M plus 3 sama dengan 6 ditambah 3, yaitu 9. Paham gak nak ya, Gila? Paham, Pak. Gila paham? Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Titik yang berada pada fungsi. Berada pada fungsi itu artinya sesuai ya. Jadi kan fx itu sama dengan y. Coba cek fungsi yang A. Yang A itu apa? 1,6. Artinya ini X-nya, ini Y-nya. Kalian masukin F1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat. Min 5 kali 1 kurang 3. 2 kurang 5 kurang 3. Min 6. Berarti benar titik A kan? Titik C, 3,0. Berarti apa? F3. Berarti 2 kali 3 kuadrat. Min 5 kali 3 dikurang 3. 3 kuadrat 9. Kurang 2, 18. Dikurang 15 kurang 3. Sama dengan 3. Berarti cocok juga titik C kan? Titik B. Min 2, min 5. Ini X, Y. X, Y. F min 2 sama dengan 2 kali min 2 kuadrat. Min 5 kali min 2 dikurang 3. Min 2 kuadrat 4, 4 kali 2, 8 ditambah 10 dikurang 3, 16. Nggak cocok ini kan? Maka A dan C saja. Paham kan kayak Akila? Iya, Pak. Akila paham? Panik kecepatan nggak kayak Akila? Aman kan? Enggak paham, Pak. Aman ya. 24 inget nggak apa? Koordinat titik balik. Rumusnya apa yang Panik kirim tuh? Rumus persamaan kuadrat nih. Persamaan kuadrat. Hmm. Ada di sini semua tuh ya, yang satu halaman ini tuh. Titik balik tuh. Titik puncak sama aja. Nah, titik balik yang penting kamu jangan salah. A-nya 2, B-nya min 18, C-nya min 17. Ya kan? Nah, berarti apa nih? C-nya min 7. Oh iya, C-nya min 7 ya. Tuh.
Nah, berarti ini C-nya sama dengan min 7. Titik balik, langkah pertama cari apa dulu, Pak? Dia itu X-nya dulu. X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A sama dengan min B. B-nya min 18. 2 per 2. Nah, 18 per 4 kan? Hmm, berarti 18 per 4 itu berapa? 9 per 2. Paham gak tuh? Iya, Pak. Yang murah-murah dan sehat. Yang murah-murah dan sehat. Oh, Pak. Nilai maksimum langkah awalnya sama. A-nya min 1, B-nya 6, C-nya min 20. X-nya min B per 2A. Min 6, 2 kali min 1. Berarti 6 bagi 2, 3 kan? Nah, kan sebenarnya nilai maksimum itu serumusnya apa? D per min 4A ya, langkah awalnya tuh. D per min 4. Tapi kalau X-nya udah sama dengan 3, masukin ke fungsinya. F3 sama dengan min 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 dikurang 20. Min 9 tambah 18 kurang 20 berapa? Min 9 tambah 18. Tunggu, tunggu. Min B per 2A. B-nya kan 6. Min 6. 2 kali min 1. Min 2. Min 6 bagi 2. Min 3 kan? 18 kurang 9. 25 itu jawabannya min 11 ya. Berarti yang ditanya bukan nilai maksimum nih, nilai minimum. Min 11. Jadi setelah dimasukin ke mencari nilai maksimum itu, bisa yang ini, bisa F min B per 2A. Ini dipakai jika X-nya bukan pecahan. Lebih gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya dia pecahan gimana, Pak? Ayo, kalau misalnya dia pecahan, misalnya X-nya nih, X min B per 2A-nya pecahan. Jika pecahan, dia pakai ini aja lebih mudahnya. B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini langsung bisa. Yang penting ininya nih, ya tadi yang Pak bilang, jangan sampai salah. B kuadrat itu 6 kuadrat. Min 4 kali 1 kali C-nya min 20 per min 4 kali min 1 kan? 36 tambah 24 per min per 4. 36 tambah 24 berapa? 36. Kok 24 ini 80 ya? Ah, sebentar harusnya sama nih. 6 kuadrat min 4 kali 1 kali min 20. A-nya min 1 bener. 36 tambah 80 berapa? Kok banyak sih? B kuadratnya 6 kuadrat min 4 kali 1. C-nya min 20. 36 kurang 80. Oh, A-nya kan min 1 kan? Harusnya ini min 80 ya Kak? Nah kayak ya. Min 44 per 4. Min 11 sama kan? Ngerti gak nah kayak Kak? Jadi jawabannya min 11, Pak. Min 11. Jadi misalnya gini. Sebenarnya ini kedua cara ini bisa digunakan. Ya. Kalau ini yang langsungnya boleh. Tapi kalau mau nggak langsung, ada kata ditanya koordinat titik balik. Kalau koordinat titik maksimumnya itu adalah berapa? Nah, nih, 3, min 11. Kalau nilai maksimumnya ini, nilai optimum. Paham nggak nak ya kita? Iya, Pak. 26 coba.
Hmm. Rumus simetri, rumus simetri. Apa rumus rumus simetri? Yang penting A-nya. A-nya min P, B-nya itu min P plus 10, C-nya itu 28. Rumus simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A, X kan min 3. Min P, berarti P plus 10. 2A, 2 kali min P. Nah, ini 6P sama dengan P plus 10. 6P kurang P sama dengan 10. 5P sama dengan 10. P sama dengan 2. Maka P plus 2 apa? 2 tambah 2 sama dengan 4. Paham gak anaknya, Akila? Iya, Pak. Boleh kamu cari X dulu, min B per 2A. Pokoknya nilai ekstrim ini bisa jalan pintasnya F min B per 2A sama dengan nilai ekstrim. Atau titik balik juga sama ya. Berarti ini min B per 2A min 8, 2 kali 1. X sama dengan 4 ya kan? Berarti F4 sama dengan min 4 kan? Ya, berarti 4 kuadrat min 8 kali 4 tambah 3 kali 3 angka. Min 4. 4 kuadrat 16 kurang 32 tambah 3 angka. Min 4. Mm-mm. Nah, mm, mm, mm. Lanjut. Berarti berapa tuh? 16 kurang 32 min 16 tambah 3K sama dengan minus 4. 3K sama dengan min 4 tambah 16. 3K sama dengan 12. K-nya sama dengan 4. Paham gak anaknya? Kira. Iya, Pak. Lanjut. Ini gimana nih? Nomor berikutnya. Melalui 0,4 artinya apa? Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, kayak gila. X, Y. Y-nya min 4 sama dengan A kali 0 kuadrat. 4 kali 0 tambah A kurang 6. Paham kan kayak gila? Min 4, 0 tambah 0 tambah A min 6. Min 4 tambah 6 sama dengan A. A-nya berapa? A-nya itu 2-an ya. Nah, berarti dari sini fungsinya apa Pak? Berarti Pak, fungsinya dari sini Y sama dengan, kan A-nya 2, 2X kuadrat. Ini 2 kurang 6 kan? 4X min 4. Nah, nilai minimum maksimum jangan lupa. Pokoknya sama ya. Baik nilai maksimum, nilai minimum itu sama aja rumusnya. Nilai ekstrim, titik balik. Tuh, rumusnya ini semua tuh. Ya nggak? Nilai balik, maksimum, minimum, ekstrim, sama aja rumusnya. Nah, tadi Pani bilang kalau misalnya di angkanya bagus, kamu cari X-nya dulu dah. Min B per 2A. Min B per 2A, A, B, C, min 4, 2 kali 2. Min 4 bagi 4 sama dengan min 1. Artinya F min 1 berapa? Nih, fungsinya ini jadinya ya. Berarti F min 1, 2 kali min 1 kuadrat, tambah 4 kali min 1 dikurang 4. Min 1 kuadrat, 1 kali 2, 2. 2 kurang 4 kurang 4. Berapa tuh? Min 6.
Paham gak nak kayak gila? Iya, Pak. Nah, terus ini apa Pak? Daerah hasil fungsi, daerah hasil. Hmm, mm, 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 mm. Min 3 sama 5. Hmm. Oh, ini aja, masukin ujung-ujungnya aja. Hmm, 2 sama 5 kan saat X-nya 2, F2 berapa? 2 kali 2 kuadrat, min 12 kali 2 tambah 15. 2 kuadrat dapat ke 28, kurang 24 tambah 15. Min 12 tambah 15, 3. Saat X-nya 5 berapa nak ya? F5. 2 kali 5 kuadrat, min 12 kali 5 ditambah 15 berapa? 25 kali 2, 50, kurang 60 tambah 15. Berapa tuh? Min 10 tambah 15, 5. Oh, gini. 3 sama 5 nggak ada kan? 3 sama 5. Nah, dari sini kamu bisa lihat ya. Hmm, cari dulu apanya. Nah, ini kan 3 sama 5 lebih besar siapa? Lebih besar 5 kan? Nah, kamu cari apanya Pak? Cari, ini kan A-nya 2, B-nya min 12, C-nya 15. Karena A-nya 2 artinya A-nya ini lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, maka dia memiliki titik minimum. Ya nggak? Titik minimum dia ya. Tuh. Karena A-nya lebih dari 0. Berarti mencari titik minimumnya berapa? X sama dengan min B per 2A. Berarti min 12, 2A 2 kali 2, X sama dengan 12 bagi 4, X sama dengan 3. Nah, saat X-nya 3, karena udah tahu kan, ini kan titik minimumnya X sama dengan 3 nih. Ini minimum. Masukin ke soal F3 sama dengan 2 kali 3 kuadrat min 12 kali 3 tambah 15. 3 kuadrat 9 kali 2, 18 dikurang 36 tambah 15. Sama dengan min 3. Maka intervalnya antara min 3 sampai 5. Min 3 sampai 5 yang mana? Yang B. Paham kan kayak gila? Jadi yang tiga, yang X, kalau X-nya 2 itu buat apa, Pak? Sebenarnya pengecoh doang. Oh, Pengecoh doang ya. Jadi yang diambil itu titik ujungnya sama titik puncaknya. Ya. Kalau misalnya ini ada jawabannya 3 sama 5, ntar dikecoh nih. Tapi sebenarnya bukan itu jawabannya. Yang penting kamu cari titik minimumnya sama titik maksimumnya. Gitu. Paham gak nak kayak gila? Kayak ini. Koordinat titik puncak di sini ada tuh semuanya ya. Titik puncak juga ada, ini juga ada tuh. Hmm. Yang tadi Pani bilang, dia ada dua cara mencari titik balik titik puncak, ya. Pakai D per min 4A ketika ditanyanya nilai maksimum aja, tapi kalau ditanya koordinat, itu kalau bisa cari X-nya dulu, min B per 2A, kemudian masukin ke dalam soal ininya tuh, min B per 2A-nya. Kayak gini nih, kan koordinat nih. Berarti karena ini koordinat apa maksudnya Pak? Titik puncaknya M koma M. Titik puncak, titik balik. Berarti M koma M ini apa nih? X min B per 2A. Ini kan min B per 2A. Gitu ya. Ini F min B per 2A. Jadi setelah dapat X-nya, X-nya min B per 2A. Ini dulu A-nya itu 2, B-nya 2K, C-nya K plus 5. Berarti min B per 2 itu apa? Min B. Min 2K, 2A. 2 kali 2.
Coret-coret min K per 2. Oke. Terus habis itu min K per 2 gimana Pak? Masukin. Ini kan tadi udah min K per 2 kan? Koma, masukin kemana Pak? Ke persamaannya. F min K per 2 sama dengan apa? 2 kali min K per 2 kuadrat. Ya nggak? Kemudian ditambah 2K kali X-nya ganti min K per 2 ditambah K plus 5. Yang diganti X-nya ya. Yang diganti X-nya nih. X-nya diganti. Tuh. Ini sama dengan berapa? Sama dengan tadi M ya. Ya nggak? Sama dengan M. Sama dengan min K per 2 juga berarti. Ini kan sama dengan M. Ini kan tadi sama dengan M kan? Ini sama dengan M nih, Pak, dibuat ini. Tuh. Berarti 2, ini K kuadrat per 4. Ini dicoret, duanya coret, berarti K kali min K itu min K kuadrat ditambah K tambah 5. Nah, terus habis itu M-nya kamu ganti apa tadi? M-nya kamu ganti dengan min K per 2. Ini coret 1, ini 2, berarti jadinya K kuadrat per 2 min K kuadrat plus K plus 5. Paham nggak anaknya? Gila. Kalikan 2 semua nih, biar enak nih. Kali 2. Berarti kali 2 itu jadinya apa? 2-nya habis, yang kiri min K sama dengan K kuadrat min 2K kuadrat plus 2K plus 10. Min K pindahin ke kiri semua ya. K kuadrat kurang 2K kuadrat min K kuadrat tambah 2K ditambah K plus 10. Sama dengan nolnya di sini. Min K kuadrat plus 3K plus 10. Biar enak sama-sama kali min aja. Jadinya K kuadrat min 3K min 5. Min 3K min 5. K min 5 min 10 ya. Karena kan dikalinya sama min doang. K min 5 K plus 2. K sama dengan 5 atau K sama dengan min 2. Nah, K plus M. Oke. Hmm, jika M-nya bilangan bulat. M-nya bilangan bulat. Panjang juga nih. Jika M bilangan bulat, berarti tadi kan M-nya itu apa? M sama dengan min K per 2. Agar M-nya bulat, K-nya berapa? Agar bulat. K-nya 2 kan? Iya. Agar bulat. Artinya agar bulat. Agar bulat M-nya. Berarti langsung aja Pak ini. Jadinya adalah min 2 per 2. Sama dengan sah 1. KM-nya 1 kan ya? 1, 1. Maka apa? Maka K plus M apa? K plus M. K-nya min 2. M-nya plus 1. Min 1. Ayo dipahami dulu ya nak ya. Ya. Nanti kita lihat dulu sebentar ya. Nah, ini artinya apa nih? Kan kita punya AX kuadrat plus BX. Kalau tidak memotong, dinyatakan oleh D. Nih. Dia kan tidak memotong sumbu X kan? Dia tidak memotong sumbu X, tidak memotong sumbu X, artinya D-nya kurang dari 0. Ya gitu ya. Terus habis itu dia terbuka kemana? Terbuka ke... Ini terbuka ke atas, terbuka ke atas, artinya apa? A-nya lebih dari 0, ya nggak? Terus berada di sebelah kanan. Nih, titik puncak di kanan. Titik puncaknya ada di kanan sumbu Y. Sumbu Y artinya apa? B-nya kurang dari 0.
Jadi yang B. Berarti kalau misalnya memotong gimana Pak? Nih kan ada syaratnya tuh. Kalau memotong sumbu X, apalagi ini nih? Oke, arti ya. B lebih dari nol, sumbu simetrinya terletak di sebelah kanan sumbu Y. Tuh. C-nya kalau ada C-nya, C lebih dari nol, grafik memotong sumbu Y. Terus kalau memotong sumbu X, itu berarti dia lebih dari nol. Kalau menyinggung, D-nya sama dengan nol. Tuh, paham ya? Sumbu simetri. Sumbu simetri. Tunggu. A kurang dari nol, ya benar. Paham gak anak kayak gila? Iya, Pak. Iya, tuh. 32. Mm-mm. Nih, 32 apa nih? Apa tadi syaratnya menyinggung? D-nya sama dengan 0 kan? A, B, C. D sama dengan 0, artinya apa nak kayak kira? B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Berarti hmm, B-nya apa? 5M min 2 kuadrat min 4 kali min 3, C-nya min 12. Jadinya apa tuh? 25M kuadrat min 20M plus 4 min 144 sama dengan 0. 25M kuadrat min 20M min 140. Ya, sama-sama bagi berapa tuh? Sama-sama dibagi 5 bisa nggak? Jadinya M kuadrat min 4M min 70 sama dengan 0. M hmm, berarti 22 bagi 5 kan 5M. 5M kuadrat min 70. Kok 70? Berapa nih nak kira-kira? 28 ya? 5M, M. Terus sih 28 kali 5. Tuh, berapa tuh? Ini min 2 plus 14. M-nya berapa? Min, oh kebalik min plusnya. Ini plus, ya nggak? 5M sama dengan 14. M sama dengan 14 per 5 atau M plus 2 sama dengan 0, M sama dengan min 2. Paham kan kayak kira? Terus, jika M bilangan negatif nih, nah, M bilangan negatif artinya apa? Masukin kan sini kan? Jadinya M-nya negatif, Fx sama dengan min 3x kuadrat. Berarti 5 kali min 2 dikurang 2. Min 12x. Berarti berapa tuh sumbu simetri? A, B, C ya.
Berarti sumbu simetri min B per 2A kan? Min min 12, 2 kali min 3. 12 bagi min 6 sama dengan min 2. Paham gak nih nak kayak Akila? Iya, Pak. Iya, Pak. Ah, bentar dulu. Memotong sumbu X syaratnya apa? Yang penting ini kamu jangan salah ininya ya. Hmm. Betul? A-nya. A-nya itu P, B-nya P plus 3, C-nya min 1. Berarti memotong itu D lebih dari 0. Ya, D lebih dari 0 artinya B kuadrat min 4AC lebih dari 0. B-nya P plus 3 kuadrat min 4 kali P, C-nya itu min 1 lebih dari 0. P kuadrat plus 6P plus 9 plus 4P. Maka jadinya P kuadrat lebih dari 0 ya. 10P plus 9 lebih dari 0. P plus 9, P plus 1 sama dengan 0. Artinya P sama dengan min 9 atau P sama dengan min 1. Paham gak nak yang gila? Ingat kemarin kata Pandi apa? Rumus cepatnya. Kalau dia tandanya lebih dari 0, ini tanda akhirnya lebih dari 0, di tanda akhir ya, lebih dari 0, maka penyelesaiannya apa? X kurang dari A atau X lebih dari B. Ini yang paling kecil siapa? Min 9 kan? Berarti ini A-nya, ini B-nya. Maka karena di sininya P kurang dari min 9 atau P-nya lebih dari min 1. Paham gak nak kayak gila? Jadi kita nggak usah pakai garis bilangan. Paham nak kayak gila? Iya. X-nya berapa? Apa? X-nya berapa? Oh, ini permisalan kalau misalnya dia soalnya X. Kan rata-rata soalnya X Oh, kan. Kalau kan dia P, pakainya P. Gitu. Paham gak nak kayak gila? iya. Lanjut. Ini, definite positif. Definite positif itu syaratnya apa? A lebih dari 0, D kurang dari 0. Kalau definite negatif apa syaratnya? Nah, kayak gila. Hanya doang yang beda. A kurang dari 0, D kurang dari 0. Bandingkan gitu hanya doang yang kayak gila ya. Kita lihat sini apa? Yang pertama, ini A, B, C. A-nya lebih dari 0, maka K min 1 lebih dari 0. K-nya lebih dari 1. D-nya kurang dari 0, B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya min 4 kuadrat, min 4 kali K-nya min 1, C-nya itu K plus 1, kurang dari 0. Min 4 kuadrat 16, min 4 kali K kuadrat, min 1, kurang dari 0. Hmm. Jadi 16 min 4K kuadrat plus 4 kurang dari 0. Min 4K kuadrat plus 20 kurang dari 0. Artinya apa nih? Sama-sama dibagi minus 4 ya, nah kayak kira ya. Artinya K kuadrat minus 5 lebih dari 0. Oke? Gimana ini Pak? Sama. Pokoknya A kuadrat min B kuadrat syaratnya apa? A plus B, A min B. Ya nggak? Berarti kalau K kuadrat min akar 5 apa? K plus akar 5, K min akar 5. Paham nggak nak kayak gila? Nah, kisah paham nggak? Gila paham nggak? Iya. Iya. Gila. Nah, ini jadinya apa nih kaknya? Sama dengan min akar 5 atau sama dengan akar 5. Terus syaratnya gimana lagi dia? Kan ada dua syarat nih, kayaknya lebih dari satu.
Tadi kata Pak Andi, nah dia kan tandanya apa nih, nah, kayak kira lebih besar kan kayak tadi kan? Berarti apa kalau lebih besar? Hmm? K kurang dari min akar 5 atau K-nya lebih dari akar 5. Paham nggak anak kayak Pak, kira? itu kenapa tandanya bisa ganti? Hah? Bisa Nih, nih kata, nih yang Pak Andi bilang nih. Jika tanda akhirnya itu lebih besar, tuh, maka dia penyelesaiannya ini. Tuh. Kalau mau dibuktikan pakai garis bilangan. Lalu, ini kan tanda akhirnya lebih besar kan? Nah, kayak gila. iya, Ya, maka penyelesaiannya ini. Tuh. Kalau tanda akhirnya lebih kecil gimana, Pak? Nih, jika tanda akhirnya lebih kecil, di sini deh. Jika tanda akhirnya lebih kecil, maka nih di antara X di antara A sama B. Paham gak, kayak gila? Nah, kan ini tadi ada dua syarat. Ini sama satu lagi apa? Syarat yang awalnya. Kak lebih dari satu kan? Ya nggak? Tuh. Berarti yang memenuhi yang mana berarti? Kak lebih dari 5. Ya. Jadi kalau ini dibuat garis bilangan, kan tadi ada Kak kurang dari minima atau Kak lebih dari 5, akar 5. Akar 5 itu berapa sih? Akar 5 itu satu komaan kan? Ya nggak? Nah, kayak gila. Pak, maksudnya apa kalau misalnya dibuat garis? Nih, kalau kamu mau buat garis seutuhnya, ini misalnya garis. Min akar 5 di mana? Di sini. Hmm. Min akar 5, kemudian ini akar 5-nya, ini satu, ini akar 5. Paham nggak anaknya? Kurang dari min akar 5 kemana Pak? Ke kiri. Tuh. Lebih dari akar 5 kemana Pak? Ke kanan. Ini lebih dari satu kemana Pak? Ke kanan. Nah, penyelesaiannya apa kalau kayak gini? Titik yang dilalui oleh banyak garis yang mana? Yang banyak garis yang mana? Ini kan kayak gila ya. Ya nggak? Dia dilalui, kalau ini dilalui oleh satu garis. Ini dilalui ini satu, dua. Kalau ini dilalui oleh satu garis. Paham gak anak kira? Jadi penyelesaiannya mana Pak? Nih yang paling banyak dilalui oleh garis. Yang paling banyak dilalui garis itu X-nya lebih dari, K-nya lebih dari akar 5. Jawabannya itu. K lebih dari akar 5. Paham gak anak kira? Iya. iya, Itu ya. Tapi pakai logika aja, akar 5 sama akar sama satu kan lebih dari besaran akar 5 kan. Ya udah ambil yang paling besar gitu. Nah, selalu bernilai negatif. Selalu bernilai negatif artinya apa ini? Definit apa? Definit negatif kan? Hmm, A, B, C, D ini A, B, C. Berarti A-nya kurang dari 0. K plus 2 kurang dari 0. K, K kurang dari minus 2. Ya nggak? Terus D-nya kurang dari 0. B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya 2K plus 6 kuadrat min 4 kali K plus 2. C-nya itu K plus 3. Kurang dari 0. 2K plus 6 kuadrat, 4K kuadrat, 2 kali 2 kali 6, 24K plus 36 min 4 kali K kuadrat plus 5K plus 6 kurang dari 0.
4 kuadrat, 24K plus 36, min 4K kuadrat, min 20K, min 24 kurang dari 0, 4K kuadrat habis, nih habis, 24 kurang 20 itu 4K, 4K plus 12 kurang dari 0, 4K kurang dari min 12, K-nya kurang dari min 3. Kalau kayak gini ambilnya gimana? Ambil yang paling kecil. K-nya berapa nak ya gila? Kalau lebih kecil, K-nya ambil yang paling kecil. Kalau dibuat garis bilangan gimana Pak? Nih, berarti ini min 3, ini min 2. Kalau dibuat min 3-nya ke kiri, min 2-nya ke kiri. Paling banyak yang mana? Ini kan. Maka penyelesaiannya K kurang dari min 3. Paham gak anak ya? Gila. Iya. Iya, bentar dulu. Ini juga ada nih titik balik tuh. Nih, mulai dari puncak atau titik balik. Ini rumusnya. Jadi sama dengan gitu kan. Berarti ini X, Y, titik baliknya XP, YP. XP, YP. Ini yang langkah awal itu cari A-nya dulu. Cari A dulu, oke? Berarti YP sama dengan A, X min XP kuadrat ditambah YP rumusnya. YP-nya apa, Pak? Min 4. A-nya itu dicari, X-nya 2, min XP min 1 kuadrat, YP-nya min 4. YP plus Y atau plus Y doang tuh? Oh, Y sama dengan, bukan YP ya. Y sama dengan. Y-nya berapa itu, Pak? Min 3. Min 3 ya. Ini YP-nya tadi min 4. Berarti min 3 sama dengan A, 2 kurang 1, 1, 1 kuadrat, 1, min 4. Min 3 tambah 4 sama dengan A. A-nya berapa, sah? 1. Sekali lagi, Pak. Y sama dengan A, X min XP kuadrat ditambah YP. A-nya berapa? 1. X min XP, X min 1 kuadrat, YP-nya berapa? Min 4. Jadi X kuadrat min 2X plus 1 dikurang 4. X kuadrat min 2X min 3. Paham gak anaknya? Gila. Paham ya? Nah, Iya, kayak, nah, kayak paham gak? Akila. Iya, Pak. Nah, tuh, ini benar-benar berdasarkan rumus aja ini ya. Memotong sumber X di dua titik. Nah, berarti apa rumusnya Pak? Nih, di dua titik tuh. Berarti ini X1, X2, Y1, X2, Y2. Melalui X, Y. Berarti Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Y-nya itu min 20 sama dengan A, X-nya 3 dikurang 2. 3 min X2 plus 7 berarti ya. Min 20 sama dengan A kali 1 dikali 10. Min 20 sama dengan 10A, A-nya berapa? Min 2. Min 2. Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Y sama dengan A, A-nya min 2, X min 2, X plus 7. Ya nggak tuh? Y sama dengan min 2, X kuadrat, plus 7X, min 2, X min 14. Y sama dengan min 2, X kuadrat, plus 5X, min 14. Berapa tuh nak ya? Min 2X kuadrat, min 10X, plus 28. Mantap. Paham nggak nak ya? Gila. Iya. iya, Ya. Nah, kalau melalui gimana Pak? Caranya disubstitusi dan dieliminasi. Kalau dia melalui tiga titik sembarang kayak gini. Nah, ini apa aja Pak? Yang pertama itu ada dilalui oleh min 1,1. Min 1,1. Artinya apa?
Ini X, ini Y. Kalian masukin ke sini. Y-nya apa? Pertama. 1 sama dengan A. Masukin ke persamaan ini ya. Tuh. Min 1 kuadrat. B kali min 1 tambah C. Maka 1 sama dengan, apa itu? Min 1 kuadrat 1. Berarti A dikurang B tambah C. Sama dengan 1. Ini persamaan 1. Persamaan 2 apa? Yang berikutnya itu 1,5. Ini kan titik A. Titik B-nya itu 1,5. Artinya X ini Y. Berarti 5 sama dengan A kali 1 kuadrat. B kali 1 ditambah C. 5 sama dengan A tambah B tambah C. Paham gak anak kayak gila? Nah, dari sini kamu bisa eliminasi nih. Oke. Atau enggak satu lagi deh, tanggung Pak. Oke, satu lagi, cari yang apa? Nih, titik C. Titik C berapa? 2,12 ya. 2,12 masukin nak kayak gila, X, Y. Berarti tadi 12 A, 2 kuadrat. B kali 2 tambah C, 12 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Ya nggak? Nah, jadinya apa nih Pak? Kan kita dari persamaan 1, 2, 3 ya. 2, 3. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 5. A min B tambah C sama dengan 1. Dikurang. C-nya habis kan ya? 2B sama dengan 4. B sama dengan 2. Nah, B sama dengan masukin. Substitusi ke 1. A min B tambah C sama dengan 1. A kurang 2 tambah C sama dengan 1. A tambah C sama dengan 1 tambah 2. A tambah C sama dengan 3. Terus masukin ke 2. Ya kan yang gila. Masukin ke 2 itu berarti apa? Hmm, hmm, hmm. Berarti ini persamaan 3 nggak usah dong kalau gitu ya. Eh, 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 B-nya 2 udah dapet kan? Persamaan 2-nya apa nih? Cara cepatnya. Karena angkanya bagus. Kan A plus B plus C. A plus B plus C sama dengan 5. A plus 2 plus C sama dengan 5. Berarti A plus C sama dengan 5 kurang 2. A plus C sama dengan 3. Oh, ini sama-sama karena A plus sama dengan 3. Jadi jangan dimasukin ke sini deh. Masukin ke 3. 3 itu apa? 3 Pak. 3 itu tadi 4A plus 2B plus C sama dengan 5. 4A plus 2B. 2 kali 2 plus C sama dengan 5. 4A plus 4 plus C sama dengan 5. 4A plus C sama dengan 1. Nah, terus kemana lagi Pak? Masukin kemana lagi? Ini 4A plus C sama dengan 1. A plus C sama dengan 3. Dikurang ya. 3A sama dengan min 2. A-nya sama dengan min 2 per 3. C-nya berapa Pak? C-nya berarti A plus C sama dengan 3 min 2 per 3 tambah C sama dengan 3. C-nya sama dengan 3 tambah 2 per 3. C-nya sama dengan berapa? A-nya berapa? Tunggu dulu. 4A plus 2B plus C. Nah, coy. Ini 8 harusnya. Ya kan, ya gila. 8, 8, 8. 8. Awalnya 12. Awalnya 12, 12, 12. 12 kurang 4, 8. Berarti ini 8. 8 kurang 3, 5. 5. Ini ya. 5A-nya berapa? 5 per 3. Nah, A-nya 5. 5 per 3 tambah C sama dengan 3. C-nya 3 dikurang 5 per 3. C-nya sama dengan 3 kali 3, 9 kurang 5, 4 per 3. Paham gak nak kayak gila? Hmm? Nah, jadinya di soal Pak, Y sama dengan kan AX kuadrat. BX plus C. Di option nggak ada jawabannya ini ya.
A-nya tadi 5/3. 5/3 X kuadrat. B-nya itu berapa? 2. 2X plus 4/3. Kalau ini nggak bisa sama-sama kali 3 ya. Karena bukan sama dengan 0. Ngerti kan? Nah, kayak gila. Iya, Pak. Mantap. Nah, kalau ini gimana Pak? Sama, melewati titik puncak. Titik puncak itu apa? Ini XP, YP. Ini adalah X, Y. Ya tadi, Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Y-nya 5 sama dengan A, 0 tambah 1 kuadrat. YP-nya 3 5 sama dengan A, 0 tambah 1 1 1 kuadrat, 1 tambah 3. 5 kurang 3 sama dengan A sama dengan 2. Makanya langkah pertama itu cari A-nya dulu. Y sama dengan A, X min XP kuadrat ditambah YP. A-nya 2, X min XP. X plus 1 kuadrat ditambah YP-nya itu plus 3. 2 sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2 ditambah 3. Dengan 2X kuadrat plus 4X plus 4 tambah 3. Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X plus 7. Gitu. Kok nggak ada? Hmm, plus 4X. A-nya berapa? 2. Oh, plus 1 ini nah kayak gila. Plus 1 ini kan. 1 kuadrat 1. Berarti plus 2X. Plus 2 plus 3. 20. 40 apa yang kayak gila nih? Ini berarti X1, Y1, X2, Y2. Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Artinya Y sama dengan A, X plus 1, X min 4. Paham kan kayak gila? Nah, A-nya karena dia terbuka ke bawah, nih A-nya apa? Kurang dari 0. Ini sama ini. Apa tuh jawabannya tuh? Yang B. Paham kan kayak gila? Nah, kayak paham? Akila paham? Iya, Pak. Nah, terus ini. Melalui X, Y, titik balik. Dan memiliki titik balik yang sama dengan titik balik grafik. Berarti ini A-nya itu 1, B-nya min 6, C-nya 8, titik balik X min B per 2A, min 6 per 2 kali 1, 6 tambah 2 sama dengan 3. Masukin YP-nya, ini kan XP. YP-nya itu berapa? 3 kuadrat, min 6 kali 3, tambah 8, 9 kurang 18, tambah 8. 9 tambah 8, min 1. Titik baliknya 3, min 1. Paham gak enak kayak gila? Berarti ini jadi apa? Jadi apa? 3 min 1 jadi XP, YP. Nah, terus kembali lagi Pak, masukin ke rumus. Yang ada titik baliknya tadi apa? Y sama dengan A, X min XP kuadrat, ditambah YP. Y-nya itu min 5, A 2, dikurang 3 kuadrat. YP-nya min 1. Min 5A, 2 kurang 3 min 1 kuadrat, 1 dikurang 1. Min 5 tambah 1 sama dengan A sama dengan min 4. Paham gak nah kayak gila? Hmm? Terus masukin sini lagi ya. Masukin ke persamaan ini lagi. Tapi X, Y sama X-nya dimasukin. Y sama dengan A. A-nya berapa? Min 4. X min 3 kuadrat. YP-nya min 1. Jadi min 4, X kuadrat, min 6X plus 9 dikurang 1. Min 4X kuadrat plus 24X min 36 kurang 1. Jadi berapa? Min 4X kuadrat plus 24X min 37. Paham gak nah kayak kira? Iya. Mantap. Tuh. Nah, ini gimana Pak?
tinggi maksimum apa? Hamax. Berarti jangan sampai salah nih. Kamu carinya dulu HT. HT kan apa? Min 5T kuadrat plus 40 kan. Kuadratnya harus di depan. A-nya min 5, B-nya 40, C-nya 0. Cari apanya dulu, Pak? Cari fungsi T-nya. Fungsi T-nya itu sama kayak tik puncaknya. Min B per 2A. Kayak semu simetrinya ya. Min 40, 2A, 2 kali minus 5. Min 40 bagi min 10. Sama dengan 4. Oke. Masukin, Pak. H4 sama dengan min 5 kali 4 kuadrat. Tambah 40 kali 4. 4 kuadrat 16 kali min 80 ditambah 1, 60. 80 meter. Paham gak anaknya kira? Iya, Akila paham? Iya, Pak. Mantap. Las nilas. Kebun tersebut dipagari dengan kawat sepanjang 28 meter. Sepanjang AB4, kawat sepanjang. Ini kawat sepanjang itu keliling. Keliling ya. Kelilingnya apa rumusnya? 2 kali P tambah L kan? K-nya 28 sama dengan 2 kali P tambah L. Bagi 2, 14 sama dengan P tambah L. Berarti L-nya berapa nih? Lebarnya itu adalah 14 min P. Luas maksimum berarti luas itu apa rumusnya? P kali L. P-nya itu P, L-nya 14 min P, K 14 P min P kuadrat. Susun ke bentuk persamaan kuadrat. Berarti sama dengan min P kuadrat plus 14 P. Paham gak anaknya kira? Coba lagi Pak, A-nya min 1, B-nya 14. Yang kita butuhkan ya, C-nya 0. Berarti P-nya itu apa? Min B per 2A kayak tadi. Sama dengan min 14 per 2 kali min 1. Min 14 kali min 2, 7 ya. Saat P-nya 97 masukin ke L-nya. Fungsi L-nya apa, Pak? Nih, fungsi L-nya ini. Tuh, oke. Atau enggak masukin ke L yang biasa aja deh, Pak. Boleh gak? Boleh dong. Nih, L-nya apa? Si- 14 min. Maka luasnya adalah P kali ya. 7 kali 7, 49. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? enggak. Akhirnya ada pertanyaan nggak? Enggak, Kak.